Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bunda PAUD Nusa Tenggara Timur, Juli Sutrisno Laiskodat. PAUD merupakan jenjang pendidikan prasekolah, di mana pada jenjang ini merupakan fondasi bagi jenjang selanjutnya. Pada jenjang ini, anak perlu dipersiapkan secara baik dalam memasuki pendidikan selanjutnya, agar anak dapat bertumbuh secara optimal pada semua aspek perkembangannya. Maka perlu dukungan dari semua pihak, baik orang tua, pemerintah, masyarakat, dan semua lintas sektor, secara gotong royong dan kolaboratif mengoptimalkan perannya masing-masing, agar terselenggaranya layanan PAUD yang holistik dan integratif, menyangkut layanan gizi, kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan, dan perlindungan. PAUD holistik integratif merupakan hak esensi anak, di mana semua lembaga PAUD harus melaksanakan layanan PAUD holistik integratif yang sudah terintegrasi dalam program lembaga. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, saya selaku Bunda PAUD Nusa Tenggara Timur menghimbau kepada semua Bunda PAUD, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa. Mari kita bergandengan tangan bersama pemerintah, orang tua, masyarakat, dan organisasi mitra. Mari berikan dukungan sepenuhnya kepada lembaga PAUD serta para pendidik dalam melaksanakan program PAUD holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Mari kita bergandengan tangan bersama pemerintah, orang tua, masyarakat, dan organisasi mitra. Mari berikan dukungan sepenuhnya kepada lembaga PAUD serta para pendidik dalam melaksanakan program PAUD holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Salam cinta anak usia dini. Salam tangguh Indonesia Jaya. Terima kasih. Saya nama Ibu Haja Suryati dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Di sini saya adalah penilik dari Ilir Barat 1. Kebetulan PAUD At-Tauhid ini adalah bimbingan dari kami. Pojok baca ini memang sangat kita banggakan, terutama untuk anak dan orang tua. Pojok baca dari PAUD At-Tauhid ini sudah baik dan sudah masuk nasional. Kemarin itu kebetulan Ibu Nurul, saya sangat mendukung Gernas Baku. Untuk itu saja saya tutupi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaksana tugas Lurah Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada pengajar dan guru pengajar di PAUD At-Tauhid, di mana pada tahun 2018 menjadi pemenang lomba membaca tingkat provinsi, mewakili Sumatera Selatan di kegiatan Garnas Buku Indonesia, dan sampai saat ini masih menjadi pelopor penggerak kegiatan literasi. Dalam pencapaian ini, kami mengharapkan di tengah pandemi COVID-19 yang merebak, kami minta kepada peran orang tua untuk membantu, membimbing, mengawasi putra-putrinya untuk mengenalkan dan mengasah ilmu dalam membaca yang dibuatkan pojok baca anak dan ibu di rumah. Besar harapan kami kepada pemerintah
untuk mendukung Garnas Buku, mensupport generasi muda tersebut dengan membantu buku-buku pelajaran dan ilmu pengetahuan anak pada PAUD atau HIT tersebut agar lebih giat membaca untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk bereaksi, menjalin, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akalnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi, Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk klik like dan klik subscribe. Dari Studio 1 Jakarta, saya Astika Samanta akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari ini, Rabu 5 Mei tahun 2021. Berita pertama, sejak diluncurkannya Hari Olahraga Himpaudi pada hari Minggu 7 Februari 2021, pengurus pusat Himpaudi telah mencanangkan gerakan olahraga bersama setiap hari Minggu yang ditayangkan melalui Himpaudi TV. Hari Olahraga Himpaudi ini telah menghadirkan instruktur-instruktur senam profesional untuk mengajak kita semua berolahraga bersama. Di antara instruktur-instruktur yang telah hadir adalah Coach Muri dengan senam 4 pilar gizi seimbang, Coach Galuh dengan gerakan yoga untuk anak, Coach Anita dengan olahraga budaya, Coach Eis dengan senam sehat cerdas ceria, dan Coach Rita Komalawati dengan senam pelangi-pelangi. Untuk itu, saksikan dan terus ikuti Hari Olahraga Himpaudi setiap hari Minggu hanya di Himpaudi TV YouTube channel. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Berita selanjutnya, pada hari Rabu 14 April 2021, di Himpaudi TV menampilkan talk show tentang sosialisasi PAUD-HI bagian pertama dengan tema pemenuhan kebutuhan esensial seorang anak dalam konsep PAUD-HI yang menampilkan narasumber Dr. Gutama dan penguatan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati MSI dengan moderator Kang Dede Rusyadi.
Dan pada hari Kamis 15 April 2021 di Himpaudi TV juga menampilkan talk show tentang sosialisasi PAUD-HI bagian kedua dengan narasumber Dr. Santi Ambarukmi MED. Beliau adalah Direktur GTK PAUD Kemendikbud Republik Indonesia, dan Dr. Erna Mulawati MSc CMFM. Beliau adalah Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan penguatan oleh Ketua Umum kita, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati MSI. Dengan moderator yaitu Bunda Nila Kusumaning Tias. Berita selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 di Himpaudi TV menampilkan talk show tentang sosialisasi PAUD-HI bagian ketiga dengan tema kebijakan dan program KPPPA dan BKKBN dengan implementasi PAUD-HI. Bersama narasumber kita yaitu Insinyur Agustina Erni MSc, beliau selaku Deputi Pemenuhan Anak KPPPA, dan Dr. Eni Gustina MPH selaku Deputi KBKR BKKBN dengan penguatan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati dan dimoderatori oleh Bunda Acil Dr. Rohimi Zamzam SPSI SE MPD. Kemarin pada hari Senin tanggal 19 April 2021 hadir bersama kita Dr. Femi Eka Kartika Putri MPSI selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK dalam talk show sosialisasi PAUD-HI bagian keempat di Himpaudi TV. Dengan tema pengembangan anak usia dini holistik integratif, penguatan disampaikan oleh Ketua Umum kita, Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati MSI. Dan kegiatan ini dimoderatori oleh Kang Dede Rusyadi. Dan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, hadir di talk show Himpaudi TV dalam acara puncak sosialisasi PAUD-HI bagian kelima, yaitu Amih Al-Humami PhD. Beliau adalah Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, dan Dr. Muhammad Hasbi MPD. Beliau adalah selaku Direktur PAUD Kemendikbud. Juga hadir menyampaikan testimoninya tentang gerakan PAUD-HI adalah Bunda PAUD Provinsi Aceh, yaitu Bunda Diah Erti Idawati MT, Bunda PAUD Provinsi Maluku, Bunda Widya Murad Ismail, dan Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua, Prostasius Lobia. Tak ketinggalan juga 3 ketua PW Himpaudi menyampaikan testimoni tentang gerakan PAUD-HI di provinsinya, yaitu Ketua PW Himpaudi Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dengan penguatan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI. Dan kegiatan ini dimoderatori oleh Mpok Yufi. Berita selanjutnya Selasa, tanggal 27 April 2021 adalah series bagian kedua. Praktik PAUD-HI hadir kembali dengan tema Praktik Gizi dan Kesehatan di PAUD dengan narasumber Bunda Teri Eki Yoslinda SSI dari PD Himpaudi Bengkalis Provinsi Riau. Dan hadir juga penguatan yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati, dan kegiatan ini dimoderatori oleh Kang Dede Rusyadi. Talk show Himpaudi TV series bagian keempat dengan praktik PAUD-HI, tema praktik pengasuhan di PAUD dengan narasumber Dr. Rohimi Zamzam SPSI SHMPD, dosen UMJ Jakarta, Dr. Iis Rodiah MPD, pendidik PAUD KB Al-Falah Cijenjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
Kemudian hadir juga Emelda SPD MSC, pendidik PAUD Al-Faizin Provinsi Sumatera Barat. Dan dihadiri yang sama dalam rangka Hari Tari Internasional, Himpaudi menampilkan webinar dengan tema Membangun Daya Cipta Karya Seni Tari untuk Pendidik PAUD dengan narasumber Dr. Melina Surya Dewi MSI, dosen IKJ, Nurlita MPD, dosen Universitas Riau, dan kegiatan ini dimoderatori oleh Bunda Ana Anggraini. Dari 2 orang ketua PW dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara juga hadir di talk show Himpaudi TV, menampilkan tema dukungan PW Himpaudi pada program Gerakan Agen Penggerak Pendidikan Keluarga kemarin pada tanggal 4 Mei 2021 dan di Himpaudi TV dimoderatori oleh Empok Yofi. Demikian berita Himpaudi TV untuk hari ini. Saya Astika Samanta mengabarkan untuk suara Himpaudi TV. Hanya di Himpaudi TV YouTube channel. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam semangat untuk Laskar PAUD Indonesia di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayahanda dan bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live setiap harinya, hanya di YouTube channel. Dari Studio 1 Jakarta, saya Po Yufi akan memandu talk show Himpaudi TV pada pagi hari ini bersama konsultan ahli Himpaudi yaitu Bang Lendonovo, Insinyur Lendonovo SMS. Ya, Bang. SMS itu MSM, Magister Science Management dari ITB. Selanjutnya Himpaudi TV, saluran televisi informatif, edukatif dan rekreatif bagi pendidik, anak dan orang tua. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya holistik integratif hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif, perlindungan anak harus menjadi bagian dari misi lembaga. Artinya, semua anak yang ada di satuan PAUD harus terlindungi dari kekerasan fisik, kekerasan non-fisik seperti apa layanan perlindungan dalam PAUD. Untuk itu kita akan simak bersama talk show kali ini, yaitu akan menampilkan narasumber Insinyur Lendonovo MSM. Dan saya akan membacakan terlebih dahulu biodata atau curriculum dari Bang Lendo ya. Selamat pagi Bang Lendo, apa kabar? Halo. Ya, selamat pagi Mbak Yufi. Assalamualaikum, sehat Bang ya? Wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Lendo sehat selalu. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan biodata narasumber kita di pagi hari ini. Bang Lendo ini dulu sekolah S1-nya Teknik Perminyakan dari ITB, kemudian S2-nya Resource Energy Management dari ITB. Beliau adalah penggagas TK Salman tahun 89, kemudian penggagas Sekolah Alam tahun 98,
2008 dan penggagas Sekolah Bisnis 2004 hingga sekarang. School of Universe, Maestro School of Teacherpreneur, Nueva Digital Campus. Kemudian staf khusus Menteri BUMN tahun 2004 hingga 2007. Ya, banyak sekali kehebatan dari seorang Lendo Novo. Ya, Bang Lendo. Ya. Saat ini berkebetulan Himpaudi itu bersama Kemendikbud tengah baru saja kemarin meluncurkan tentang PAUD HI ya, PAUD HI, Holistik Integratif, dan seperti yang tadi telah sampaikan diantaranya adalah perlindungan bagi anak usia dini di satuan PAUD. Nah, untuk sekarang kita akan dengarkan dari Bang Leno bagaimana tentang ini. Silakan Bang Leno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Jadi kalau kita bicara holistik dan integratif, nah, tentu dia harus sempurna gitu ya. Cuman biasanya turunannya itu menjadi tidak sempurna. Kalau selama ini kita lebih memahami bahwa perlindungan terhadap anak-anak PAUD itu lebih kepada perlindungan fisik gitu ya. Padahal Tuhan ya, pencipta kita itu justru memfokuskannya itu bukan di perlindungan fisik, tapi di perlindungan akidah, perlindungan bagaimana mereka tetap menjadi hamba Allah yang setia untuk menyembah Sang Pencipta. Ada 3 keyword yang penting yang selalu disampaikan oleh orang tua kita, ya, kemudian ulama kita, kemudian para pemuka-pemuka agama, gitu ya. Yang pertama itu adalah perintah untuk jangan mempersekutukan Allah. Itu dialog antara Luqman dengan anaknya. Ini yang paling prinsip sebetulnya dari perlindungan PAUD. Yang paling holistik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lindungilah keluargamu dari api neraka gitu ya. Jadi perlindungan yang diperintahkan oleh Maha Pencipta kepada kita itu adalah dari seluruh hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi kita diminta untuk fokus berbuat baik dan menjauhi yang tidak baik. Dan yang terakhir ini yang sebetulnya peran siapa yang paling besar dalam melindungi anak. Itu ada di sebuah hadis dikatakan yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi itu orang tua. Jadi mestinya ya, filosofi dari perlindungan anak itu dimulai dari peran orang tua dalam melindungi anak-anaknya. Kita sebagai guru PAUD ya, adalah orang yang diamanahkan oleh orang tua untuk menjalankan ketiga hal tadi, gitu ya. Nah, sehingga peran guru PAUD itu menjadi sangat signifikan dalam proses bagaimana melindungi anak ya dari semua hal yang membuat mereka itu tidak sesuai seperti yang Allah perintahkan gitu ya. Kalau di dalam dunia pendidikan, khususnya sistem pendidikan Indonesia, kita akan bicara tentang sehat, pintar, kenyang gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan holistik integratif gitu ya. Holistik itu sempurna dengan prinsip dasar perintah Sang Pencipta kepada kita gitu ya. Apa-apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian yang integratifnya itu adalah bagaimana kita memastikan anak-anak itu ya, bisa sehat, bisa pintar, dan bisa kenyang.
Kenapa? Kalau dia tidak sehat, tidak pintar, tidak kenyang, dia tidak bisa memenuhi apa yang Allah inginkan kepada dirinya. Nah, inilah yang sebetulnya banyak hilang di dunia pendidikan kita, karena kita akan terpaku fokus kepada hal-hal yang bersifat fisik. Gitu. Sementara yang bersifat spiritual itu banyak diabaikan. Itu yang sering kita dengar ya dalam diskursus pendidikan di Indonesia, khususnya tentang peta jalan pendidikan, yang banyak menghilangkan frasa-frasa tentang spiritual. Padahal yang paling utama itu justru yang spiritual. Kemudian yang fisiknya itu lebih kepada sebuah upaya dari manusia untuk mengoptimalkan bagaimana kita menjalankan misi spiritual kita. Nah, disinilah sebetulnya sesuatu yang perlu dikembalikan pemikiran ini agar guru-guru PAUD itu bisa bekerja dengan performance terbaiknya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana praksis atau praktek-praktek penting dalam proses ini gitu ya. Nah, PAUD di Indonesia itu menurut pemikiran saya itu jauh lebih advance dibanding SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kenapa? Karena pada saat lepas dia dari PAUD, tidak ada lagi pendampingan khusus tentang sehat, ya. Kemudian tentang kenyang dan sebagainya gitu. Padahal itu harus dijaga sampai mereka dewasa, sehingga dia akan menjadi orang dewasa dengan kemampuan spiritual dan fisik yang terbaik gitu. Nah, pada saat SD, SMP dan seterusnya itu pemerintah maupun banyak dari kita itu hanya fokus kepada pintar, tidak fokus kepada sehat maupun terhadap kenyang gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan laporan dari Departemen Kesehatan di Indonesia itu, Kementerian Kesehatan gitu ya, yang sehat di Indonesia itu cuma 18%, gitu. Yang benar-benar sehat gitu ya. Nah, sisanya ya kadang sakit atau yang sering sakit-sakitan dan sebagainya. Itu kenapa dampak selanjutnya adalah pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk menombok kepada BPJS Kesehatan. Nah, disinilah sebetulnya peran paling penting dari guru PAUD gitu ya, untuk mendampingi para orang tua menjalankan amanah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi amanah itu diberikan kepada orang tua, bukan kepada guru. Guru itu adalah seorang profesional yang menerima amanah dari orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka mencapai potensi terbaiknya gitu ya. Jadi yang ditanyakan Allah nanti kepada guru PAUD itu adalah profesionalitasnya. Apakah kita sudah amanah atau belum gitu. Tapi tanggung jawab utama terhadap anak-anak gitu ya, itu ada di orang tua. Nah, disinilah sebetulnya kita harus mendudukkan semua posisi kita sesuai dengan sistem yang Allah inginkan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghasilkan anak-anak yang terbaik di muka bumi gitu. Nah, bagi bangsa Jepang, aset terbesar dari seluruh bangsanya itu adalah anak-anak. Bahkan sejak mereka dilahirkan itu, seluruh stakeholder di Jepang itu berkontribusi terhadap pertumbuhan anak-anak ini. Jadi sejak dilahirkan itu dipastikan air susu ibunya itu benar-benar memenuhi kewajiban menyapih 2 tahun. Kalau misalnya orang tua yang tidak mampu, mereka siapkan penggantinya dan sebagainya gitu ya. Bahkan kalau di negara-negara maju itu air susu ibu yang dipompakan itu dijual dengan harga yang 10 kali lebih mahal daripada harga susu sapi gitu. Dan itu pasti habis gitu karena ingin menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu kan. Kemudian kalau anak-anak PAUD itu di Jepang itu kalau mereka berangkat dari rumah itu dilindungi oleh seluruh stakeholder di sana.
ada orang kelurahan, ada kakak-kakak kelasnya, itu benar-benar dilindungi. Begitulah aset yang harus kita kelola dengan sesungguhnya gitu ya, sehingga bisa menjamin keberlanjutan sebuah bangsa di masa depannya gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di negeri ini gitu ya. Biasanya orang tua lebih aware gitu supaya anaknya itu tidak luka atau jatuh atau apa, itu kembali kepada masalah fisik gitu, atau tidak dibully atau tidak diapa-apakan gitu ya. Padahal yang namanya jatuh, bully dan sebagainya itu suatu keniscayaan gitu ya. Sehingga yang harus diberikan oleh orang tua maupun guru PAUD itu adalah kesiapan anak ya, untuk menerima segala ancaman gitu ya, sehingga mereka bisa mengatasi ancaman itu dengan perlindungan Allah gitu. Nah, disinilah kenapa kata kuncinya itu kembali seperti yang Allah perintahkan, jangan mempersekutukan, pelihara dirimu dari hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi anak tuh hanya diajarkan yang baik-baik dan selalu berbuat baik gitu. Bayangkan kalau anak-anak semuanya diajarkan seperti itu nanti di kelas PAUD itu yang ada cuma kebaikan. Yang tidak baik itu mungkin dimusuhi, dijauhi, dan sebagainya. Nah, hal seperti ini yang sebetulnya harus kita pastikan itu berlaku di istilahnya tuh lingkungan PAUD yang kita kembangkan itu. Nah, itulah kira-kira konsep perlindungan yang sesungguhnya Allah perintahkan kepada kita semua agar kita bisa memastikan bahwa anak-anak kita itu pada akhirnya nanti dalam menjalankan kehidupannya itu menjadi anak yang soleh. Jadi ultimate goals-nya itu sebetulnya anak yang soleh. Nah, itu kenapa perintah-perintahnya itu sangat berhubungan dengan perintah untuk menjadi anak yang soleh. Nah, mengenai sehat, pintar, kenyang, itu tentu harus dilakukan supaya pencapaian anak yang soleh ini bisa menjadi pencapaian terbaik gitu. Karena pencapaian terbaik itu adalah kita bisa memastikan setiap anak-anak kita itu bermanfaat yang sebesar-besarnya buat sesama. Kira-kira itu Bu Yufi yang bisa Abang sampaikan. Mudah-mudahan yang disebut dengan holistik integratif itu bisa dipahami secara komprehensif dan guru-guru PAUD itu bersemangat untuk mendampingi orang tua mewujudkan apa yang disebut dengan holistik integratif. Karena pada intinya kedua hal itu dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Dan kalau itu diintegrasikan itu menjadi holistik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh Bang Lendo. Jadi PAUD holistik integratif yang saat ini tengah disiapkan dan sudah diluncurkan ya Bang Lendo dari Kemendikbud itu memang tidak banyak berbicara dengan nilai-nilai spiritual, tapi ternyata Bang Lendo ini cukup dalam sekali ya Bang Lendo ya. Jadi Bang Lendo ada beberapa highlight yang bisa yang ini saya diskusikan ini kan, bahwa peran yang paling penting di dalam pendidikan anak itu adalah orang tua begitu ya. Jadi orang tua itu adalah pelaku pendidikannya gitu kan. Kemudian guru sendiri adalah orang yang diamanahi oleh orang tua untuk dititipkan begitu ya. Jadi bukan terbalik ya. Saat ini kan banyak sejak pandemi Covid ini kan banyak orang tua yang mengeluh karena mereka lebih suka anak kan belajar di sekolah begitu kan, karena merasa bahwa ya sudahlah pendidikan diserahkan saja kepada gurunya begitu. Jadi ini akhirnya jadi terbalik ya. Jadi pendidikan itu ada di guru ya, bukan di orang tua gitu ya Bang Lendo ya. Ya udah terbalik-balik memang.
Ini gimana nih Bang Leno nih? Jadi gini, orang tua dan guru itu tidak bisa dipisahkan. Oke. Kenapa? Karena pengetahuan tentang sehat, pintar, kenyang, itu yang memiliki kemampuan itu adalah guru. Gitu ya. Guru belajar tentang pedagogi, guru belajar tentang gizi, guru belajar tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik gitu ya. Itu kan ilmu-ilmu yang belum tentu semua orang tua Indonesia memiliki gitu ya. Bahkan kalau kita mau jujur mungkin 90% orang tua itu tidak memiliki. Nah, disinilah letak pentingnya guru PAUD itu. Bagaimana belajar bersama orang tua lah, kalau misalnya mengajar orang tua nanti kesannya kurang pas gitu ya. Belajar bersama orang tua bagaimana memastikan setiap anak-anaknya itu sehat ya, kemudian pintar, kemudian kenyang dan seterusnya gitu ya. Karena ilmu itu adanya di guru gitu. Nah, sementara peran utama orang tua itu cukup dua hal saja. Yang pertama itu memberi teladan ya, supaya anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang soleh gitu ya, teladan akhlak, leadership dan sebagainya, kemandirian gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memastikan setiap anak-anaknya itu dekat dengan Sang Pencipta gitu. Apakah agamanya Islam, apakah agamanya Nasrani, atau yang penting adalah mendekatkan anak-anak itu kepada Sang Penciptanya gitu ya. Kenapa? Karena itulah perlindungan utamanya. Jangan mempersekutukan gitu kan. Karena itu dosa yang paling besar yang tidak pernah bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebetulnya yang harus kita lakukan dengan baik. Jadi tanpa guru, orang tua juga sangat kesulitan untuk memenuhi apa yang Allah amanahkan kepada mereka gitu. Kemudian juga guru juga tanpa orang tua juga akan kesulitan gitu ya, karena kan semua perilaku yang datang ke lingkungan sekolah itu bermulanya dari keluarga. Jadi kalau keluarganya suka teriak-teriak, nah, sampai sekolah itu anaknya pasti suka teriak-teriak, itu sesederhana itu gitu. Oke. Baik, Bang. Kalau tadi Bang Leno bicara bagaimana pola pendidikan untuk anak usia dini di Jepang ya. Ya. Jepang yang menyebutkan bahwa aset terbesar itu adalah anak-anak. Anak-anak. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya melihat sekolah di Jepang tuh, ya Bang Leno ya. Ya. Ada sebuah sekolah di katakanlah TK atau PAUD ya di Jepang. Saya lihat anaknya itu hanya nggak sampai 20 tuh Bang. Tapi orang dewasanya banyak sekali, maksudnya tuh gurunya tuh banyak sekali gitu loh. Jadi sampai satu guru tuh mungkin satu guru tuh hanya megang 2 anak gitu. Ya. Saya sampai berpikir, wah ini luar biasa. Jadi saya melihatnya bahwa mungkin ukuran kemakmuran sebuah negara juga akhirnya menjadi faktor yang bisa seperti Jepang tersebut ya. Karena kalau di Indonesia kan saat ini hitungannya yang ideal itu 1/10 atau paling banyak 1/15 gitu kan. Nah, sementara dulu saya pernah melihat bahwa ada sekitar 70 murid dengan 2 guru dan itu sesak banget gitu kan. Di ruangan yang sangat sesak, kemudian ventilasinya sebesar kalender itu Bang gitu kan. Nah, ini tentu saja ini sangat ideal ya Bang ya kalau misalnya murid itu dipegang paling tidak 2 murid 1 guru tuh, wah ini luar biasa sekali. Saya pikir ini kalau istilahnya orang Sunda tuh jadi kagoreh gitu ya Bang ya. Pegang semua gitu ya Bang ya. Gimana nih Bang kalau di kita kan hitungannya masih tetap dengan hitungan bagaimana dengan pembayar honor, bagaimana dengan insentif dan lain-lain ini Bang. Ya, sebetulnya inisiatif yang sudah dilakukan oleh PAUDI ya, di Sumatera Barat ya, tanah datar kalau nggak salah ya, yang mengajak seluruh kampung untuk
mengajar anak-anak PAUD, itulah solusi terbaik bagi sebuah bangsa yang mungkin dari sisi dana itu mereka tidak cukup untuk memfasilitasi semua kebutuhan pendidikan. Jadi apa namanya, kalau seluruh kampung itu mengurus anak-anak itu berarti kan rasionya juga udah luar biasa sekali gitu ya. Artinya rasio 1 guru 2 murid seperti yang di Jepang dan sebagainya itu sangat mudah untuk dipenuhi. Nah, disinilah sebetulnya inovasi-inovasi yang berkembang di dunia PAUD itu menjadi acuan utama sistem pendidikan ke depan. Mestinya seperti itu. Karena kunci peradaban itu ada di anak-anak. Karena mereka lah yang akan meneruskan perjalanan hidup sebuah bangsa gitu ya. Nah, kalau case Jepang itu emang agak unik gitu ya. Kenapa agak unik? Karena anak-anak muda Jepang itu jarang sekali yang ingin menikah dan punya anak gitu ya. Sehingga mereka sekarang sedang mengalami negatif growth ya. Jadi pertumbuhan penduduk Jepang itu sudah negatif. Sehingga mereka membutuhkan banyak sekali imigran untuk membantu mereka memproduksi barang yang bisa diekspor dan sebagainya gitu ya. Itu kenapa mereka sudah punya guru yang banyak gitu, muridnya sedikit gitu. Jadi itulah yang kita lihat sehari-hari di Jepang gitu kan. Nah, Indonesia tuh agak beda gitu kan. Kita malah beranak terus gitu kan, sehingga kita dapat bonus demografi. Jadi ada positif negatifnya dari sisi bonus demografi itu kita memiliki potensi yang sangat besar untuk jadi bangsa yang sangat produktif gitu ya. Selama tadi anak-anaknya sejak kecil itu benar-benar bisa dilindungi semaksimal mungkin dari segala hal-hal yang berbau maksiat dan sebagainya. Oke, Gitu. baik. Baik, jadi kalau begitu di Jepang itu tidak ada anak usia dini formal dan non formal ya Bang ya? Ya, cuman di Indonesia aja. Iya. Apa namanya, guru PAUD aja kan sama pemerintah tidak dianggap guru gitu ya. Padahal kalau di Jepang itu justru guru utamanya itu ya guru PAUD itu gitu. Saking mereka sungguh-sungguhnya itu mereka tuh benar-benar melakukan perlindungan yang ekstra luar biasa gitu. Saya punya keponakan di Jepang gitu ya, itu baru melahirkan itu enggak sampai seminggu itu datang petugas kelurahan untuk mengajarkan bagaimana merawat bayi dengan benar gitu. Mandiinnya, mijetnya, apanya semua gitu kan. Nah, kemudian mereka memeriksa tuh rumah setiap keluarga. Ada nggak peralatan-peralatan rumah tangga, household yang akan melukai anak-anak itu kalau mereka sedang belajar merangkak apa segala macam. Itu diperiksa. Kalau ada yang sifatnya mengancam itu harus dibuang gitu. Harus diganti dengan yang safe gitu. Jadi begitu luar biasa negeri itu menjaga aset terbaiknya itu. Kenapa Indonesia tidak bisa? Padahal kan yang namanya anak itu titipan Allah gitu. Kalau Allah menitipkan sesuatu kepada kita, kan kita harus rawatnya tuh ekstra luar biasa gitu. Karena yang menitipkan adalah Sang Pencipta. Nah, orang Jepang melakukannya dengan benar gitu. Kita belum melakukan dengan benar. Bahkan anak-anak kita marah-marahi, kita cubit, kita itu kan bayangkan kalau pemilik anak itu yang menitipkan ke orang tua itu melihat anaknya itu dicubit, dipukul, dimaki-maki, kan pasti marah. Nah, hal seperti itu yang tidak terjadi di Jepang. Kenapa? Karena mereka memahami betul apa yang disebut dengan anak-anak sebagai aset bangsa. Ya, jadi luar biasa sekali ya.
sampai lingkungan sekitarnya pun disiapkan ya. Di kondisi Betul, umum betul, itu dikondisikan betul. bagaimana semua pihak melindungi anak yang baru lahir tersebut. Anak yang Ya, baru belajar berjalan, belajar luar biasa sekali. Tadi kan Bang Lendo juga menyampaikan bagaimana seorang anak berjalan dari rumahnya menuju ke sekolah dan semua stakeholdernya itu menjaga sampai anak itu aman tiba di sekolah betul. tersebut. Ini Dan luar biasa pulangnya juga sekali. sama gitu. Dan pulangnya sama. Ini luar biasa sekali, Bang Lendo. Nah, kemudian tadi kan disampaikan oleh Bang Lendo bahwa kesiapan bagaimana caranya untuk melindungi anak adalah bagaimana kesiapan anak menerima segala ancaman. Jadi ibaratnya kita tuh mempersiapkan anak gitu ya. Ya, Jadi anak disiapkan bagaimana melindungi dirinya begitu ya. betul. Dibuatkan mekanisme diferensiasi supaya anak itu tahu ancaman-ancaman yang bisa dihadapi. Nah, sekarang Bang Neno sendiri tadi menyampaikan bahwa semua yang diajarkan kepada anak itu adalah harus semuanya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif. Nah, sementara kecenderungan kita memberikan pengertian perlindungan kepada seorang anak adalah mungkin tidak hanya nilai-nilai kebaikan ya, Bang Lendo, tetapi Ya. kalau yang namanya kekerasan kan tentu kita akan menyebutkan hal-hal yang sangat negatif. Ini bagaimana nih, Bang Lendo? Misalnya ada yang mungkin melalui video ada kekerasan dan sebagainya ini, gimana nih, Bang? Ya, pada kenyataannya itu kan kehidupan itu sangat kompleks gitu ya. Dan Tuhan itu memang mendesain ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kita tidak pernah itu bisa menghindar dari kejahatan. Itu kenapa Tuhan itu mengajarkan kepada manusia, kamu tuh harus siap untuk menghadapi kejahatan-kejahatan itu. Nah, sehingga perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita itu adalah mempersiapkan diri, mulai dari belajar untuk memanah ya, kemudian berkuda, kemudian berenang. Atau bela diri begitu ya? Ya, jadi misalnya gini, pada akhir kan setiap orang itu akan menjalani sebuah perjalanan gitu ya. Salah satunya lewat laut, sungai dan sebagainya. Kalau anak itu tidak diajarkan berenang, dia dipastikan pasti mati tenggelam. Oke. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Mereka dibekali dengan kemampuan untuk berenang. Itu yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro. Kenapa? Karena setiap tahun pada saat banjir itu yang namanya Bengawan Solo itu selalu ada yang menjadi korban. Dan setelah diteliti, semua korban yang meninggal karena banjir itu adalah orang-orang yang tidak belajar berenang gitu. Akhirnya Bupati Bojonegoro ini karena dia tidak mampu mengendalikan banjir, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang beliau lakukan itu diwajibkan setiap anak di Bojonegoro untuk belajar berenang. Nah, sejak itulah menurun korban-korban dan sebagainya. Nah, jadi memang yang paling pas ya untuk melindungi anak adalah membekali mereka untuk melawan yang tadi gitu. Nah, melawan bencana alam, kemudian kejahatan dan sebagainya. Ya seperti Bu Yufi kan belajar ilmu bela diri gitu ya. Nah, sama saya gitu kan ilmunya itu. Dan itu menurut pandangan saya itulah bekal yang harus dimiliki oleh seluruh anak Indonesia untuk membela negaranya. Jadi yang disebut dengan bela negara itu sebetulnya bukan ikut menjadi wajib militer, tetapi dia wajib silat misalnya, wajib belajar melindungi diri dan bangsanya gitu. Bisa dibayangkan kalau semua anak Indonesia itu belajar silat, itu kan nggak ada lagi kezoliman gitu. Nah, orang mikir-mikir kalau mau bully, mau apa, ini jangan-jangan yang saya bully jago silat gitu kan. Nah, hal seperti itu sebetulnya yang harus menjadi wawasan dari guru-guru PAUD kita di Indonesia. Sehingga Sehingga kita bisa melindungi seluruh anak kita. Walaupun kita tidak dalam posisi di situ, dalam waktu yang pas gitu, tapi kita sudah bekali mereka dengan semua hal yang membuat mereka bisa melindungi dirinya.
Oke, jadi caranya anak itu supaya paham dengan apa itu yang sifatnya berbahaya, apa itu yang sifatnya tidak aman. Bukan dengan cara nakuti ya Bang ya? Iya, karena itu Iya udah kan pasti misalnya, ada gitu. iya maksudnya gini, awas ya nanti kamu diculik, awas ya gitu ya misalnya, awas ya nanti kamu digini Ya, gitu gitu. ya. Nanti Tapi kalau mau, diajarkan bagaimana dia bisa selamat dari penculikan. Nah, gitu ya. Malah kan kadang-kadang kenapa kenapa sampai ada dulu ya waktu saya menjadi ketua di DKI Jakarta itu eh, ada kerjasama antara Himpaudi DKI Jakarta dengan kepolisian Mabes ya, Polri itu ya, untuk menanamkan gini Bang, hanya untuk menanamkan anak usia dini itu tidak takut dengan polisi gitu. Karena kan orang tua ada polisi itu, ada polisi itu begitu. nanti ditangkap gitu. Jadi itu yang beratnya gitu ya. Kemudian Bang Lendo, mungkin ada pertanyaan berikutnya adalah di sini ada yang menarik bahwa tugas orang tua itu hanya dua. Satu, memberikan tauladan. Kemudian satu lagi tentu saja mempersiapkan anak-anaknya tersebut ya Bang ya. Ya, Ya membersihkan tauladan dan ini yang sebetulnya pangkal dari ini mudah tapi berat gitu ya Bang ya, memberikan tauladan karena pada dasarnya tauladan sendiri mungkin dari setiap rumah tangga, setiap keluarga itu tidak ada ukurannya ya. ya, Yang maksud itu mungkin saja di Papua dengan di Jawa Barat itu berbeda gitu kan, ini ya, juga ya, terkait dengan soal budaya, dengan soal ya. kebiasaan gini. Nah, bagaimana ini dipahami oleh pendidik PAUD bahwa setiap keluarga itu tauladannya berbeda-beda, ini gimana nih Bang Lendo? Jadi begini, saya kebetulan sedang melakukan sebuah riset tentang adat Basandi Syara Basandi Kitabullah gitu ya. Jadi kami sedang melakukan sebuah riset bagaimana perintah Allah dan adat itu bisa holistik integratif. Nah, jadi dia tidak saling menegasi, tapi saling menguatkan. Nah, kalau orang Minang itu kalau ada perbedaan antara adat ya budaya gitu dengan agama, maka budaya ini yang dilepas. Gitu. Dia kembali kepada agamanya. Jadi ujungnya itu harus kembali kepada kitabullah. Gitu. Nah, nanti kalau riset ini sudah berhasil, kami ingin share ke seluruh suku-suku bangsa di Indonesia. Kalau mereka ingin pendidikannya itu holistik integratif, itu harus terintegrasi antara adat ya, antara budaya dengan antara kitabullah gitu. Sehingga tidak ada perbedaan yang membuat anak-anak itu bingung gitu. Nah, sekarang ini kan yang membuat orang di seluruh dunia itu bingung adalah antara adat atau budaya itu dengan agama itu terjadi perbedaan gitu. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita bisa lakukan riset itu dengan baik, insya Allah akan banyak sekali kemudahan bagi orang-orang tua di masa depan untuk mengintegrasikan ya, antara adat dengan agamanya. Gitu. Karena itu sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana, gitu. Banyak persamaannya tapi sedikit perbedaannya. Nah, perbedaan-perbedaan itu kan biasanya tergantung sukunya masing-masing, gitu ya. Itu yang sebetulnya perlu kita eksplor terus nih. Nah, itu sebetulnya yang paling harus berkontribusi terhadap riset-riset seperti ini adalah Himpaudi gitu. Kenapa? Karena hanya Himpaudi yang menjadikan keluarga itu sebagai mitra mitra pendidikan. Karena begitu sampai di SD, SMP, SMA itu udah putus itu. Bahkan masalah gizi aja udah putus, masalah kenyang udah putus dan sebagainya gitu. Himpaudi ini masih ideal sebetulnya, masih sangat ideal untuk memberikan fondasi terbaik bagi sistem pendidikan Indonesia
Kalau misalnya pemerintah itu masih belum bisa menerima kita, kenapa kita nggak bermitra sama orang tua saja? Karena yang pasti jelas menerima kita tuh ya orang tua, dan itu yang paling benar sebetulnya menurut Oke. Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena pendidikan itu bukan tanggung jawab pemerintah. Pendidikan itu tanggung jawab orang tua yang dikerjakan bersama guru, baru terakhir pemerintah. Bahkan pemerintah tuh mestinya tugasnya tuh melayani, karena kita kan bayar pajak ke pemerintah. Kita kasih uang kepada mereka, tolong urusin ini gitu ya. Tolong urusin satu kampung ini supaya bisa mendidik anak-anak saya gitu. Ini yang sebetulnya sudah dimulai oleh Himpaudi di Tanah Datar itu udah keren banget gitu ya. Oke. Kalau itu Baik, Bang. berhasil luar biasa. Baik, terima kasih. Semoga ini menjadi apa ya, bahwa Himpaudi memulai sesuai dengan jargonnya, memulai dari sendiri ya, untuk bagaimana sebetulnya membangun sebuah pendidikan di sebuah peradaban ya. Jadi Ya. memang kita sudah memulai, dan ini luar biasa, dan alhamdulillah kalau gitu. Bang Lendo, sayang sekali ya diskusi kita terbatas dengan waktu, dan kami mengucapkan terima kasih Bang, ini sebetulnya sangat luar biasa. Dan ada ucapan terima kasih, piagam penghargaan yang disampaikan oleh Himpaudi untuk Bang Lendo. Terima kasih ya Bang untuk sharing Sama-sama. kita, untuk diskusi Sukses kita terus, pagi ini. Himpaudi. Amin, amin. Ya, Mas Haki, kita akan tampilkan piagam penghargaan untuk Bang Lendo sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Persilakan Mas Haki. Oke. Ya, ucapan terima kasih dari Himpaudi untuk Bang Lendo. Terima kasih ya Bang. Sehat Sama-sama. selalu Bang. Baik. Ya, insya Allah. Amin, terima kasih. Baik, demikian selesai sudah rangkaian acara untuk talk show dan news di pagi hari ini, Himpaudi TV, 5 Mei 2021. Ucapan terima kasih kepada semua yang telah hadir di Zoom Himpaudi TV maupun yang berada di YouTube channel. Tidak lupa mengingatkan agar dapat mengisi link registrasi kegiatan kita bersama pada pagi hari ini, karena akan ada free sertifikat dan materi dari narasumber pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas partisipasinya kepada narasumber. Terima kasih kepada seluruh kru Himpaudi TV yang bertugas, kepada para penonton setia YouTube channel Himpaudi TV dimanapun ayahanda dan bunda berada. Demikian Himpaudi TV untuk hari ini. Saya Po Yufi beserta kru Himpaudi TV yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini. Himpaudi Jaya. Himpaudi Jaya.